Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Proktor di Satuan Pendidikan. Baik, kali ini kita akan membahas cara sederhana untuk menambahkan komputer Proktor dan pengaturan sesi pada WebTK. Kita ambil satu contoh kasus sekolah seperti yang ada di web ini, salah satu SMK. Kita cek di pengaturan sesinya, itu ternyata jumlah siswa yang mendaftar itu ada 78 peserta ya. Dan kita ingin mengatur supaya waktu dan klien yang tersedia di sekolah sesuai yang kita input di data kesiapan infrastruktur kemarin ya, sehingga semua siswa bisa ikut dan tercover di masing-masing sesi dan gelombangnya ya. Sebelum kita masuk ke sini untuk mengatur, kita lihat ya, untuk contoh kasus seperti sekolah ini kita tentukan dulu kira-kira berapa sesi yang kita butuhkan jika 78 peserta dengan hanya menggunakan 20 klien ya. Coba kita masukkan di sini 78 peserta, kemudian di sini klien yang digunakan hanya 20, maka ternyata sesi yang dibutuhkan itu lebih dari 3 sesi. Kalau kita bulatkan gini menjadi 4 sesi. Maka untuk menggunakan satu gelombang ini tidak memungkinkan ya. Kecuali kalau sekolah itu menambah kliennya entah itu dari sekolah lain atau meminjam dari siswa atau guru-guru sampai dia mendapatkan 3 sesi full di sini atau kurang dari koefisiennya 3. Misalnya kita tambahkan 4 ya, belum ya, 25 belum, 26 ya, ini baru bisa. Nah, kalau seperti ini kasusnya, seperti apabila menambah jumlah kliennya, kita sisa distribusi masuk ke dalam kolom ini. Ini 26 klien, 26 di sesi kedua juga 26 dan di sesi ketiga 26. Maka ini sudah terdistribusi dengan baik. Ini sudah 78 siswa yang siap untuk mengikuti ujian ya. Ini kasus apabila sekolah mau menambah dari 20 menjadi 26 klien. Apabila sudah mentok 20, maka kita cari opsi yang kedua ya. Kita masukkan kembali di sini 20 klien ya. Maka jumlah sesi yang harusnya digunakan itu adalah 4 sesi ya. 4 sesi berarti menggunakan 2 gelombang, karena catatan di sini satu gelombang itu yang kita pakai 2 hari itu maksimal dalam perharinya itu hanya 3 sesi ya. Maka kita distribusi ke dalam ini. Opsinya juga banyak ya di sini. Misalnya di gelombang pertama ya, kita atur distribusikan dengan baik. Misalnya kita fullkan sesinya di gelombang pertama 20, di sesi kedua 20, di sesi ketiga 20 iya, itu baru 60 siswa. Kemudian masuk di gelombang kedua di hari Rabu dan Kamis iya, itu kalau kita tambah 20 di sini berarti sudah 80. Berarti di gelombang kedua itu hanya sisa 18 orang ya, 18 orang, dan hanya di sesi pertama di hari Rabu dan Kamis ya. Itu untuk opsi pertama ya. Begitupun di hari kedua, kita copy
Ya, kemudian untuk cara kedua untuk dia menggunakan 4 sesi ini, kita juga bisa menggunakan pengaturan yang seperti ini. Kita copy dulu ini. Ini kan maksimal 4 sesi. Misalnya kita berikan di gelombang pertama itu maksimal 2 sesi. Ya, di hari Senin dan Selasa itu hanya 2 sesi. Kemudian di gelombang kedua juga itu maksimal 2 sesi juga. Jadi kita bisa distribusikan ke dalam. Ini seperti ini. Di gelombang pertama di hari Senin itu 20 di sesi pertama, kemudian di sesi kedua 20. Nah, di sesi ketiga sudah tidak ada. Nah, bisa pulang, pengawas juga sudah bisa pulang. Kemudian di hari kedua juga 20. Ya, sama ya. Ya, mapel wajib di hari pertama. Ya, mapel wajib ini bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris kayaknya digabung dalam satu soal. Kemudian mapel pilihan, 2 mapel pilihan yang dipilih oleh siswa itu juga digabung di hari kedua. Kemudian masuk di hari gelombang kedua, Rabu dan Kamis, dengan peserta yang berbeda di gelombang pertama 20 di sesi pertama. Kemudian di sesi kedua, ya, di gelombang kedua itu sisa 18. Begitupun di hari kedua, di hari Kamisnya 20 dan 18. Ya. Sisa proktor saja memilih apakah dirasa ini lebih bagus. Ya. Di pengaturan pertama tadi, yang pertama adalah ini, ya, atau yang kedua. Tapi kalau saya rasa di pengaturan yang kedua ini lebih bagus, supaya proktor dan pengawas juga jangan terlalu bekerja keras di gelombang pertama. Ya. Karena kalau ini pakai ini, gelombang kedua hanya 1 sesi, enak nantinya pengawas di sini. Ya. Jadi kita pakai opsi yang kedua ini dengan 20 klien. Nah, setelah jadi seperti ini, maka kita kembali saja mengaturnya ke dalam web. Oke, setelah jadi tabel yang seperti tadi kita buat, maka sisa kita masuk ke dalam web. Kita klik administrasi tes, kemudian pengaturan sesi, tunggu sampai semua peserta muncul. Ya, kemudian kita bagi tadi seperti yang ada pada kolom ini. Kita tadi pilih opsi ini, opsi yang terakhir. Kita masukkan ke web. Ya. Iya. Jadi kalau ada yang seperti ini, ID proktor belum ditambahkan, maka kita kembali dulu ke komputer proktor. Ya. Kita tambah. Kemudian kita lihat kembali, ternyata kita tadi hanya menggunakan satu kode server atau komputer proktor dan satu ruang. Ya, kita hanya memilih 2 gelombang. Jadi aturannya seperti ini. Ya, kita pilih satu ruang karena hanya menggunakan 2 ruang. Jadi bagi teman-teman yang menggunakan 2 ruang, silakan ditambahkan satu ruang. Ya. Kemudian ruang itu misalnya ruang TKA. Kemudian jumlah kaliannya tadi mentok di 20. Kita simpan. Ya. Nah, setelah ini jadi, ya, kita masuk ke pengaturan sesi. Ya. Ya,
Kita kembali lagi ya, ini kan sudah 20 per halaman, ini sudah ada 20. Nah, kita lihat ini di sesi pertama itu 20, di gelombang pertama sesi pertama itu 20. Karena ini sudah 20 siswa di sini, maka kita pilih ini saja. Nah, supaya cepat, karena kalau memilih satu-satu itu lama. Jadi kita centang ini ya 20 peserta, kemudian kita edit ya. Pilih gelombangnya, dia ini adalah 20 orang pertama tadi adalah di gelombang 1, kemudian sesi di hari pertama itu 1, dan sesi di hari kedua itu adalah sesi 1. Kita simpan. Oke, jadi 20 peserta ini masuk di gelombang 1 dengan sesi hari pertama sesi 1, sesi hari kedua juga sesi 1. Kemudian kita pindah lagi ke sesi kedua dengan 20 ya, 21 sampai dengan 40. Kita centang lagi. Kemudian kita edit. Ini tetap kembali gelombang 1 Senin dan Selasa, kemudian di sesi hari ke-1 itu di sesi 2, kemudian sesi hari kedua juga kita simpan kembali. Ya, jadi gelombang 1 sebanyak 40 siswa ini sudah seperti tadi. Jadi di gelombang 1 ya sudah 40 peserta, maksud saya 40 peserta. Kemudian kita masuk di halaman selanjutnya, halaman ketiga ya, dari nomor urut 41 sampai dengan 60 ya, kita centang, kemudian kita edit ya. Itu kita pilih gelombang kedua seperti yang tadi ya, sesuai dengan tabel ya. Di sesi pertama 1 simpan. Kemudian halaman selanjutnya sisa 18 orang ya, dari 61 ke 78 kita lakukan hal yang sama, kita centang lalu edit di gelombang kedua sesi kedua. Ya, sekira seperti itu. Terima kasih. Dan untuk yang menggunakan ruang, nanti kita akan buat tutorial lainnya apabila ada yang membutuhkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.